Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Nanda Saputra dari kelas 4 PRD ingin menjelaskan tentang yaitu tata upacara. Tata upacara adalah tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu harus diperhatikan jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, serta materi aktivitas. Dalam tata upacara, supaya direncanakan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, personel penyelenggara, dan alat penunjang lain mengisi acara. Misal dalam memberikan sambutan, diperhatikan jenjang jabatan mereka yang akan memberikan sambutan. Pastikan mereka yang menyambut jauh sebelumnya sudah dihubungi. Tata tempat atau presence. Kata presence berasal dari bahasa Perancis atau dalam bahasa Inggris presende, yang artinya urutan. Maksudnya di sini adalah urutan berdasarkan prioritas. Siapa yang lebih dulu. Secara keseluruhan dapat diartikan presence adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat, yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, keduduk administratif atau struktural, dan kependudukan sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968. Seorang petugas keprotokolan atau dikenal protokoler dalam bertindak harus selalu memperhatikan prosedur serta tata cara yang tentunya bersumber pada undang-undang, peraturan-peraturan, tradisi, kepribadian, dan ketentuan tradisi budayanya, pimpinan institusi dan kepala negara. Ruang lingkup sedang seorang protokoler ini tentunya sangat terperinci dan banyak kaitannya dengan diplomasi. Seorang protokoler harus benar-benar memahami mengenai aturan atau tata cara dalam melakukan kegiatan acara atau upacara, dalam mengatur tata krama, menempatkan, menyambut, serta memperlakukan seseorang secara sopan dan benar sesuai dengan jabatannya, serta mengatur tata letak dalam posisi duduk. Seorang protokoler juga harus dapat berjalan lancar, hikmat, dan teratur, sehingga dalam prosesnya protokoler harus dapat memprediksi kendala apa saja yang dapat terjadi pada suatu kegiatan. Tentunya itu semua memerlukan proses berpikir secara cermat, cepat, dan tepat. Menjadi protokoler dapat mempermudah dalam proses sosial dengan baik, benar, dan tentunya sangat memperhatikan kesopanan. Sedangkan pengertian arti protokoler di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berhubungan atau berkaitan dengan protokol, sehingga dapat diartikan protokoler ialah seluruh perihal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi atau organisasi. Ya, baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu aktivitas protokol. Aktivitas yang lumrah di dalam kegiatan protokoler di antaranya terdapat tata ruang, tata upacara, tata tempat, dan tata busana. Tata ruang adalah mengatur ruang atau tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat
aktivitas. Selanjutnya ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan tergantung dari jenis aktivitas. Di dalam tata ruang yang perlu diperhatikan diantaranya, ruang harus sesuai dengan kebutuhan atau jumlah kursi dan meja, papan nama petunjuk yang diperlukan, dan tata suara yang memadai disesuaikan dengan tata ruang tempat, tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Aturan dasar presence mencakup bagaimana mengatur orang yang dianggap paling utama atau tertinggi, mempunyai urutan paling depan atau mendahului jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar. Yang paling penting adalah mereka yang di sebelah kanan. Yang terakhir yaitu tata busana. Tata busana di sini ialah di pakaian yang harus dimaksud ialah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat, undangan ataupun pelaksanaan kegiatan. Atau adapun berbagai jenis tata busana yang sering digunakan dalam kegiatan kenegaraan maupun sebuah instansi, yaitu pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara. Untuk karangan militer, pakaian resmi jabatan, terus pakaian nasional atau pakaian resmi organisasi. Yang terakhir yaitu toga untuk perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari tata upacara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.